Iki aku wis overstock. Tak rabi dhewe wae, tak nikah sendiri aja kamu. Judek aku sapa-sapa ora mbok. Ya Mas, engko tak istikharah. Istriku juga bercanda gitu. Kesabaran luar biasa, Masya Allah, istri saya tuh kayak ini benar-benar bidadari yang dikirimkan oleh Allah buat saya. Masya Allah. Jadi pinjam kendaraan untuk periksa istri. Jawabannya gimana? Nanti mau dipakai kakakmu untuk jemput pacarnya. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ke istri, sabar ya, tenang. Saya pulang ke Ngeruki, pinjam sepedanya, sepeda engkel adiknya istri saya. Saya bilang, yuk naik sepeda. Ini ketabahan benar-benar diuji. Berarti dibawa ke rumah sakit atau bidan? Periksa bidan. Oh, periksa bidan. Ya, Itu naik sepeda. naik sepeda. Terbiasa nerima, maka keikhlasanmu akan hilang waktu itu. Lambat laun akan hilang. Karena kamu akan setiap habis ngajar, kamu akan nunggu amplop. Iya, iya. Akan seperti itu. Dan ketika itu tidak terjadi, kamu akan merasa kecewa. Saya diingatkan gitu. Karena sebenarnya maksudnya ingin latihan lah ya. Iya, melatihnya. Kamu harus yakin bahwa rizkimu bukan dari sini, tetapi jalan rizkimu adalah dari kegiatan ini. Iya. Bingung saya, sampai sekarang saya belum ketemu loh itu. Rizkimu bukan dari sini, tapi jalan rizkimu dari sini. Sampai sekarang saya masih bingung, belum terjawab sampai sekarang itu. Makanya saya bilang, iya, Robbana atina fid dunya hasanah, itu menjadi cita-cita. Iya. Cita-citanya di situ. Ya, alhamdulillah saya di At-Taqwa itu bisa meluluskan hampir 80% jamaahnya yang Masya tidak bisa Allah. ngaji. Iya, iya. 80%. Terus ada gesekan di remajanya. Di At-Taqwa itu ada program waktu itu, memang karena memang saya mementingkan pendidikan, ada program sekolah gratis untuk anak. Walaupun sekolahnya dititipkan ke pesantren, tapi biayanya kan tetap gratis. Dan itu saya ambil dari para jamaah, termasuk yang belajar itu. Iya. Jadi ada saya buat sebuah kayak kalau dulu petok itu loh, kupon bulanan tuh ya. Kalau itu udah buat mingguan. Nah, setiap minggu ada yang ngasih 2.000, 5.000, itu terkumpul setiap bulan, itu untuk biaya sekolah anak-anak yang disekolahkan. Karena sudah mulai mengelola uang ini, ada beberapa yang tanda kutip merasa ingin terlibat dan menggoyang. Memang saya waktu itu mikirnya ke remaja ini, kalau nggak dikasih kegiatan juga nanti juga akan hilang. Akhirnya saya kasih mukafaah atau uang lelah untuk orang-orang yang mengambil dari jamaah-jamaah itu. Totalnya berapa? Nanti dibagi ini, dah sisanya ya udah pakai aja. Jadi setiap bulan itu anak-anak remaja itu udah menghasilkan. Inilah dakwah. Jadi saya kasih kayak uang lelah buat remaja-remaja itu, tapi ada beberapa orang remaja yang nggak terima dan ingin terlibat. Yang saya serahkan, ya monggo kelola, silahkan. Ini bukan uang saya kok, ini bukan dana dari saya, ini dari jamaah. Cuma pesan saya, jangan sampai yang sudah kita sekolahkan, kebetulan baru satu santriwati itu kita titipkan di NDM, Pondok NDM, itu pendidikannya terbengkalai. Karena saya ingin kelak dia yang akan melanjutkan ngurus TPA di masjid ini, saya bilang gitu.
Ya udah, saya akhirnya mundur, saya pamitan sama keluarganya Pak Amir. Saya juga pesan, Bu, saya punya anak belakang masjid yang masuk di NDM. Tolong nanti ketika TPA tidak mampu mengcover, tolong dibantu. Lah, Mas Fahim mau kemana? Saya mau ke selatan aja kok, ke Al-Huda. Biar untuk meredam supaya nggak konflik, saya bilang. Iya. Karena nggak bagus juga konflik gara-gara hal sepele kayak gini. Betul. Ya, saya kayak saingan. Kalau kita saingan ya saingan cara dakwah aja. Kalau saya gitu, Bu. Saya cuma ke Al-Huda aja. Nanti kalau ada apa saya tetap mantau. Ya, di Al-Huda penerimaannya sih remaja-remaja di Al-Huda juga welcome dengan saya, karena udah melihat kalau dulu itu ada namanya kemah TPA di lingkungan Nguruki sampai Manang, dan juaranya adalah At-Taqwa binaan saya. Jadi ketika saya masuk ke Al-Huda, mereka ya seneng-seneng aja. Iya. Seneng-seneng aja ya. Ayo Kas, dilanjut dia. Oke. Tapi saya punya di Al-Huda itu saya malah punya program buat remajanya adalah tahfidz. Kebetulan saya kenal dengan Ustadz yang di pondok, namanya Ustadz Dahlan. Ustadz Dahlan itu makhrajnya bagus, dan saya pribadi mengagumi bacaan beliau, walaupun datar, tapi yang penting makhrajnya kalau buat saya waktu itu. Ya. Makhrajnya bagus. Nah, itu anak-anak Al-Huda pun juga menyambut. Karena apa? Selama ini mereka nggak sadar bahwa lingkungan dekat pondok mengapa nggak dimaksimalkan potensinya. Toh juga kenal beberapa pengajarnya. Mengapa nggak minta tolong? Akhirnya saya beranikan seperti itu. Bilang ke teman-teman remaja, lah emang sudah bacaannya udah bener semua, saya aja belum bener kok. Saya bilang gitu. Kita punya, yuk kita buat tahfidz Quran, walaupun kita nggak hafal, paling tidak kita bisa membenarkan bacaannya. Ya Mas, carikan pengajar, nggak usah jauh-jauh, saya bilang, di pesantren ada. Akhirnya kita minta tolong ke Ustadz Dahlan tersebut, yang kebetulan sekarang menjadi gurunya anak saya. Sampai dia tuh, aduh Mas Abdi, kalau ketemu dengan anak saya, anaknya Mas Wahyu, kamu itu kok seperti itu, hafalannya kok belum lengkap, tak laporin bapakmu, ya bilang. Jangan Tat. Sampai sekarang Ustadz Dahlan itu kalau sama saya selalu memberikan info, bahkan sampai menanyakan kabar, karena saya jarang sekali sekarang masuk pondok. Ya alhamdulillah dari beliau-beliau ini akhirnya remaja masjid itu banyak tambah ilmu, tambah kemampuannya, dan sampai akhirnya saya ketemu dengan ibunya anak-anak. Masya Allah. Itu pun prosesnya juga luar biasa buat saya. Itu sebuah perjalanan, kalau nanti kita rumuskan, ini loh perjalanan, ternyata hidayah Allah itu enggak berhenti. Baik, sebelum dilanjutkan, tadi kan menceritakan kisah perjalanan hidup, ya kan, selama jadi mualaf dan akhirnya menemukan jati diri, ya kan, mendapatkan ilmu yang luar biasa dari awalnya dari Ustadz Jundan itu, ya, dan berkembang sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, mungkin cerita-cerita tadi serius kan, cerita serius. Nah, sekarang mungkin ceritanya kita beralih. Iya. Gimana sih seorang Ustadz Jafar ini kisah cintanya itu, bisa berbagi mungkin. Iya. Gimana sih bisa mendapatkan jodoh, ya kan? Iya. Mendapatkan seorang bidadari yang sampai sekarang Masya alhamdulillah Allah, masih setia, ya kan? Betul. Masya Allah. Bisa berbagi, Ustaz? Nuwun sewu, kalau manggilnya jangan Ustaz, saya nggak seneng dipanggil Ustaz, saya lebih Mas, seneng dipanggil Mas itu. Siap.
Karena Monggo, Mas. belum layak untuk menyandang gelar. Terlalu berat buat saya menyandang gelar Ustadz. Masya Allah. Inilah Terlalu beliau. berat. Jadi tetap menjaga kerendahan hatinya. Masya Allah. Lanjut. Iya, jadi waktu di Al-Huda itu jadi dari kegiatan remaja masjid kita jadi seperti ukhuwah Islamiyahnya berbentuk karena memang rata-rata yang laki-laki ternyata remaja masjid di Al-Huda itu rata-rata yang laki-laki nggak pernah pulang juga. Jadi di Al-Huda itu ada satu ruangan di belakang itu yang dikhususkan untuk ruangan anak-anak remaja laki-laki. Jadi tidur di masjid, makan di depan masjid itu ada warung, tinggal ambil juga. Nah, akhirnya ukhuwahnya terjalin, desas-desus. Ada salah satu saudari kita perempuan itu yang dikejar orang tuanya untuk segera nikah. Nah, Ya. akhirnya teman-teman laki-laki karena ini saudariku, kalian juga saudaranya. Pikirkan piye carane, kowe duwe relasi, kalian punya kenalan nggak? Yang diajukan saya, Mas Wahyu kan kenal itu ustadz pondok dan pengurus-pengurus pesantren. Ada nggak kandidat kenalan yang masih lajang? Insya Allah ada. Coba tarikan. Tapi saya pengen ngerti dulu. Maksudnya pengen ngerti itu latar belakang ini yang disuruh nyariin siapa? Siapa orangnya? Rina, Mas. Oh, Rina toh. Ya wes nanti tak ajak ngobrol dulu di depan Rinanya. Tak tanya. Ngapain sih, Rin? Kamu punya masalah apa sih? Nah, saya dikejar orang tua untuk cepat nikah, Mas. Tapi saya kan belum punya niat untuk itu. Belum ada niat sama sekali. Ya, kalau saat ini mungkin kamu belum punya niat, tetapi orang tuamu kan sudah semakin tua. Sedangkan adikmu aja sudah didekati orang. Adikmu perempuan, maksud kamu ya nggak mengiyakan. Kalau tak cariin orangnya mau nggak? Saya bilang, ya coba aja, Mas. Oke, saya coba. Saya kenalkan beberapa teman. Coba di istiqoroh ya, sholat istiqoroh. Kalau laki-lakinya pasti mau deh. Tapi kamu yang punya mantep. Satu sampai beberapa bulan itu nggak cocok, nggak ada petunjuk, Mas. Oh, ya udah. Teman-teman lainnya juga nyariin gini. Sama. Akhirnya saya punya teman yang benar ini istimewa, istilahnya istimewa karena dari sisi agamanya luar biasa, dia sudah punya pekerjaan mapan, bahkan dia mengajar di beberapa tempat. Saya bilang istimewa karena apa? Berarti ilmunya, kealimannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan saya bilang, ini adalah edisi khusus. Ayo kamu istiqoroh. Kalau laki-lakinya pasti mau, karena niatnya laki-laki adalah ibadah. Ya. Beliau-beliau yang pernah saya sampaikan ke kamu itu niatnya adalah ibadah. Enggak milih-milih kalau itu memang jodohnya dari Allah. Dia sudah iya. Enggak ada kabar. Piye Torin? Gimana sih teman-teman? Piye Mas Fajar, Mas Wahyu? Rah cocok kabeh. Tanya, kamu gimana? Teman-teman saudar ya, sudah kamu sadarkan? Sudah kamu sampaikan? Ya ora cocok tuh, Mas. Enggak cocok juga. Rin, iki aku wis overstock. Tak rabi dhewe wae, tak nikah sendiri aja kamu. Judek aku sapa-sapa ora mbok. Ya Mas, engko tak istiqoroh. Istriku juga bercanda gitu. Calon waktu itu Rina, nama istri saya kan Rina juga. Yes, ya, Mas. Aku tak istiqoroh. Sambil bercanda juga dia. Serius sih. Iya, Mas, aku serius tak istiqoroh. Dapat pertanda katanya. Pertandanya dapat apa? Pertanda apa? Katanya suruh istiqoroh, Mas. Pertandanya apa? Kesukaan, warna kesukaan. Di dulu saya seneng banget warna biru. Iya. Saya seneng banget warna biru. Ulangi lagi deh. Kamu ulangi lagi. Istiqoroh lagi. Ya. Sampai saya suruh istiqoroh itu 5 kali. Memang betul-betul ya supaya meyakinkan iya. ya.
akhirnya dia pun juga punya rasa jenuh. Gini ya Mas Ayu aja yang istiqoroh gantian. Wah aku sudah, aku istiqoroh, niatku jelas ibadah. Ya. Kalau Mas Ayu nggak yakin aku sampai suruh istiqoroh lagi, Mas Ayu ganti yang istiqoroh. Di depan teman-teman itu. Iya. Ya, insya Allah. Malam juga ngobrol sama teman-teman. Gimana omongan Irina tadi? Saya masih jawabnya istilahnya masih nggak serius juga. Paling juga nggak anu juga. Paginya hari berikutnya dia ngumpul lagi di masjid. Gimana Mas? Udah istiqoroh? Belum. Saya jawab belum, memang belum juga kok. Lah terus gimana buktikannya? Aku udah 5 kali loh mau ke mbok suruh ke 6. Ya nggak bisa. Mas wajar nanti Mas Wahyu gantian yang istiqoroh. Ya udahlah kalau pertandaannya seperti itu. Hari Ahad aku ke rumahmu. Laki-laki sejati nih. Laki-laki, tapi belum punya pekerjaan, Cak. Iya. Tapi yakinlah hari Ahad aku ke rumahmu ngomong sama orang tuamu. Benar, hari Ahad saya datang ke rumah istri itu sampai saya bilang, saya serius dengan anak bapak. Insya Allah kalau diizinkan saya akan menikahi anak bapak. Masya Allah. Dan itu orang tuanya pun juga tidak mengiyakan langsung. Beliau mertua saya itu sampai bilang, kalau orang Jawa umumnya, iya kalau melamar bawa orang tua. Padahal hubungan saya dengan orang tua lagi renggang. Sangat renggang sekali. Yeah. Ya gitu, sangat renggang sekali. Bahkan terbawa sampai ketika saya sudah menikah itu sangat renggang sekali. Akhirnya saya bilang ke mertua waktu itu, orang tuanya belum calon yang belum diterima itu. Orang tuanya Mbak Rina ini bilang, insya Allah 1 minggu lagi saya akan bawa orang tua saya untuk melamar putri jenengan. Bener 1 minggu, tapi tanpa bantuannya Allah pun saya mungkin nggak bisa menghadirkan orang tua. Iya. Jadi ada wasilah yang membantu saya digerakkan oleh Allah, yaitu kakak ipar saya untuk ngereh orang tua saya, bapak saya itu. Akhirnya kebetulan kakak ipar saya itu teman-teman kerja mertua, jadi tukang bangunan juga. Nah itu bilang ya udah toh Pak, sing penting sing lakoni bocah kok. Kalau alasan bapak waktu itu karena saya belum kerja, jadi beliau itu nggak mau saya ngerepoti atau saya menggantungkan hidup dengan orang tua. Ya. Dijawab oleh kakak ipar saya, lah emang selama ini Fajar, kalau orang tua kan manggil saya Fajar. Ya. Kalau orang luar teman-teman itu Wahyu. Jadi apa selama ini Fajar pernah menggantungkan hidupnya sama jenengan Pak? Kalau saya lihat Fajar itu terlalu mandiri, bahkan dia itu matang sebelum saatnya. Kakak ipar saya sampai bilang gitu. Berarti kakak ipar sudah ada dukungan ya? Iya. Dan dia pun tahu kalau saya dibiarkan seperti itu terus, nanti efeknya akan lebih buruk. Mungkin saya bisa beda lagi. Ya. Kemungkinan. Tapi Allah menggerakkan kakak ipar saya untuk menjadi wasilah. Masya Allah. Akhirnya jelas 1 minggu berikutnya orang tua saya datang dengan kakak ipar saya itu di melamar. Dan saya udah ngomong sama kakak ipar, saya nggak mau lama-lama karena posisi saya di masjid itu juga ngajar, juga temen ngumpul bareng nanti dikira ndak ada apa-apa. Saya pengennya secepatnya Mas, supaya nggak menimbulkan fitnah lah. Betul. Jadi nggak menjadikan pandangan buruk ke teman-teman lainnya. Ya kok tak aturi sama bapak, tak bilang. Dia kakak ipar saya bilang gitu. Ya makasih ya Mas ya. Itu genap 1 minggu datang melamar, waktu 3 bulan kita nikah.
jarak 3 bulan. Masya Allah. Dan hanya berbekal uang sekitar 600.000 pada saat itu. Pada saat itu. Itu pun bukan uang saya juga, uangnya Mbak Rina juga. Kita ngumpulin bareng. Masya Allah. Jadi supaya kita sing penting sah, nggak peduli resepsi, yang penting ada surat nikah dari KUA, disaksikan saksi, naib dan teman-teman. Saya bilang gitu. Ya sudah, dipermudah. Naibnya teman sendiri, petugas di kecamatan Grogol KUA kecamatan Grogol teman sendiri, yang bacain Quran khutbahnya juga teman sendiri di Al-Qoam. Jadi mereka merasa bersyukur bahwa saya akhirnya ada yang mengikat. Ya. Jadi keliaran saya, tanda kutip liarnya, yang tidak bisa istilahnya dipenggak atau di stop ketika saya menginginkan sesuatu, akhirnya ada yang nyetop. Nah, itu berjalan, akhirnya kita resmi nikah tanpa mempunyai penghasilan. Pada saat itu Mbak Rina cuma seorang buruh konveksi, dan saya masih nganggur. Saya masih nganggur. Betul-betul dari nol lah ya. Dari nol. Akhirnya saya ikut kerja di ngelamar pekerjaan di Rumah Sakit Nirmala Suri. Ya. Di Sukoharjo itu, ngelamarnya jadi driver, tapi kerjanya jadi tukang kebun. Oh. Saya pertanyakan, dan itu berjalan sebentar, Cak, hanya 3 bulan atau 2 bulan lebih sedikit. Karena kan yang saya mencari itu kan pekerjaan itu kan untuk mencukupi, bukan untuk ditomboi. Ya. Nah, di sana itu ini masih hitungan-hitungan dunia. Gaji saya itu nggak cukup untuk hidup berdua. Bahkan lebih gede hasil dari istri saya. Itu faktor saya nggak betah di Nirmala Suri itu, satu. Kedua, miss jurusan. Ngelamarnya sopir, jadi tukang kebun. Nah, ditanyakan nanti terus. Akhirnya mundur. Ya. Mundur. Saya terus serabutan lagi, kerja serabutan, dan itu ujian pertama mungkin ketika menikah adalah di situ. Istri hamil tapi belum punya pekerjaan tetap, hamil pernah, dan divonis kandungannya lemah, yang setiap hari harus berobat, ada obat penguat setiap hari. Akhirnya saya memacu batas kemampuan saya untuk lebih naik lagi. Saya berkeliaran di daerah Singosaren, di dunia HP ponsel. Waktu itu rame-ramenya ponsel, saya belajar menjadi pedagang ponsel freelance. Dalam artian freelance itu karena tanpa modal, tanpa toko, tapi saya harus bisa menghasilkan uang. Ya. Jadi freelance, saya bawa pelanggan customer yang dari luar parkir, saya arahkan ke satu counter. Kalau satu counter ini sudah dapat konsumen dari saya arahkan ke counter lain lagi, dapat konsumen saya bagi rata. Jadi saya hanya bermain komisi waktu itu. Fee, karena saya nggak ada modal sama sekali, dan saat itu saya memang harus dituntut untuk pulang membawa hasil. Ya. Nggak bisa saya pulang tangan kosong, itu nggak bisa. Nah, ketika itu akhirnya disitulah kesabaran saya, ketabahan istri saya, atau kebalik ya, ketabahan saya dan kesabaran istri saya yang bisa menerima apa adanya. Bahkan saya pulang kerja itu istri masih tidur karena nggak boleh bergerak. Saya lebih memprioritaskan anak dalam kandungan. Saya tak makan di luar. Oh, pada saat itu ya, istri lagi mengandung. Kandungan lemah, dan itu kesabaran luar biasa. Masya Allah, istri saya itu kayak ini benar-benar bidadari yang dikirimkan oleh Allah buat saya. Masya Allah. Jadi
ketika kehamilan dia itu anak pertama sah. Bukan saya mau menjelekkan, enggak. Cuma di sini dilema saya benar-benar diuji, rasa kasih sayang saya dengan istri juga diuji, rasa kesabaran istri juga diuji. Ya. Ketika kita mau periksa kandungan, kita kan nggak punya kendaraan nih, Cak. Ya, Yang ya. punya adalah bapak. Saya bilang ke bapak, Pak, pinjam kendaraannya untuk periksa istri saya. Ini bapak istri atau bapak jenengan? Bapak saya. Oh, bapak jenengan. Karena habis nikah istri ikut saya. Ya. Dan kebetulan saya harus balik ke Tipes. Karena saya udah punya istri, nggak mungkin saya ngikut ke mertua. Ya. Ya. Pinjam kendaraan untuk periksa istri. Jawabannya gimana? Engkau ameh tinggu masmu metuk pacare. Nanti mau dipakai kakakmu untuk jemput pacarnya. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ke istri, sabar ya. Sabar ya. Tenang. Saya pulang ke Ngeruki, pinjam sepedanya, sepeda engkel adiknya istri saya. Saya ulang, yuk naik sepeda. Ini ketabahan benar-benar diuji. Berarti dibawa ke rumah sakit atau bidan? Periksa bidan. Oh, periksa bidan. Ya, Itu naik sepeda. naik sepeda. Bidannya ya lumayan lah, kurang lebihnya sekitar 1,5 kilo lah dari rumah itu. Lumayan jauh sih. Lumayan jauh dengan sepeda Ondel. ini itu ondel. Tapi ya inilah, kita berusaha, ini adalah ujian pertama kita. Kalau bisa melewati ini, sayang saya bilang gitu. Insya Allah kita nanti akan dinaikkan derajatnya. Betul, Masya Allah. Dan itu terjadi, ya. Terjadi karena akhirnya apa yang dibutuhkan saya butuhkan, itu tercukupi dari ponsel itu. Jualan ponsel. Bahkan saya menjadi rebutan beberapa counter untuk jadi penyedia barang secondnya. Oh iya. Dan itu benar-benar membuat istri saya bahagia. Akhirnya sehat dia, dalam artian sehat. Dia nggak berpikir bahwa kandungannya ada lemah. Jadi secara psikologi dia ikut bangkit. Bahkan ketika saya di pasrai counter, ketika kandungannya dia itu umur 7 bulan, saya bilang, naik becak ke Singosaren ya. Bismillah, supaya apa? Counterku rame, ada pembeli. Ada barokah yang dititipkan Allah melalui anak dalam kandungan kita. Mosok toh ya? Iya. Percaya ambil aku. Percaya sama janjinya Allah bahwa setiap anak itu membawa rezeki masing-masing. Saat ini kita butuh untuk persiapan kelahiran nih. Belum ada BPJS waktu itu kan? Belum ada. Ya wes, insya Allah tak kesana. Sama satu sekaligus, kamu mau tak kenalin ke orang yang nggak percaya kalau aku sudah punya istri. Dalam istriku itu mengandung besar. Nah, akhirnya datang naik becak. Nanti yang bayar siapa? Dia bilang, yang bayar aku. Ya, naik becak sampai Singosaren. Saya masukkan ke counter. Duduk, berzikirlah sama bersolawatlah. Tak tinggal ambil minum dulu. Masya Allah. Datang, kok ada orang, ternyata customer. Akhirnya terjadi transaksi, deal dan sebagainya, sampai 1 hari itu di luar nalar. Padahal itu counternya orang. Padahal biasanya sepi ya. Sepi karena kita counter orang itu ambil kontraknya di belakang, yang jauh dari, istilahnya dari pandangan konsumen. Ya. 1 hari itu luar biasa transaksinya. Akhirnya saya bilang ke istri saya, kamu ingat perjalanan kamu mengandung, kamu periksa, bahkan sampai kamu total bed rest selama 4 bulan. Sekarang kamu sudah bisa berjalan dengan membawa calon anak kita, ya kan? Terus hari ini ada apa? Kamu melihat sendiri transaksinya seperti yang saya katakan ketika lewat telepon tadi. Bener nggak? Terbukti nggak?
ini bukan rezeki saya, ini rezeki calon anak kita. Betul. Karena kita kemarin sibuk ribut, khawatir nanti persalinannya gimana. Ini loh jawabannya. Hasil ini kalau kamu pengen tahu, semua keuntungan diberikan ke kita. Oh, Masya Allah. Sama si pemilik konter, karena si pemilik konter baru ada acara keluarga di kotanya, luar kota. Semua keuntungan diberikan ke kita, tapi saya harus mengganti barang-barang yang sudah terjual. Dan kamu pengen tahu keuntungannya berapa? Sekian. Yang benar ya? Buat kita, iya. Itu nggak boleh diolah-olah buat nanti persalinan. Iya, saya bilang gitu. Terus yang kedua tadi janji saya mau mengenalkan. Ketahuilah, saya bilang, bahwa selama saya di sini orang-orang nggak tahu kalau saya sudah nikah. Hanya beberapa orang teman aja yang tahu saya nikah. Ada salah satu karyawan restoran cepat saji itu yang tanda kutip naksir saya. Tapi saya sudah bilang, saya sudah punya istri dan saat ini mengandung. Ini loh ujian saya. Ujian kedua ini. Iya, ujianku meninggalkan kamu itu adalah aku banyak tergoda karena ini pasar. Iya. Banyak digoda dan godaannya pun juga banyak. Tapi mengapa aku kok selalu teringat anak kita? Padahal belum kelihatan anak kita. Tapi saya selalu diingatkan bahwa aku akan mempunyai anak. Makanya kamu datang ke sini, sebentar lagi tak kenalin. Terserah kamu mau bagaimana ketika kamu melihat orang yang suka sama suamimu. Terserah. Kamu mau marah, kamu terserah. Ya. Akhirnya saya bawa orangnya, saya suruh datang yang dari restoran cepat saji itu. Istri saya keluar konter, memeluk, dipeluk orang itu. Luar biasa. Dipeluk sampai istri saya bilang, terima kasih sudah ada perasaan dengan suami saya selama saya masih dalam kondisi hamil dan total bed rest hingga saya tidak bisa memperhatikan suami saya. Masya Allah. Kalau toh suami saya menginginkan kamu, saya pun ikhlas. Karena istri saya mungkin penghitungannya adalah pernah dia curhat karena proses kandungannya kan lemah, dia khawatir dengan dirinya dan bayinya. Paling tidak dia mempunyai program persiapan dan itu diakui, saya mempersiapkan untuk kamu. Luar biasa itu istrinya. Saya bilang, takdirmu, umurmu, rezekimu, dan lain sebagainya, bukan kamu yang menentukan, bukan dokter yang menentukan. Makanya kamu harus tahu bahwa yang kita lalui ini adalah ujiannya Allah. Ini rintangannya. Saya yakin kita bisa kok menghadapi ini kok. Makanya saya diam aja ketika saya ditaksir oleh seseorang. Karena siapa? Saya yakin jalan hidup saya, jalan rezeki saya hanya dengan kamu. Ya, kalau kamu merasa seperti ini, saya terima kasih juga. Tapi yang saya acungi jempol buat kamu ketika kamu datang keluar memeluk perempuan itu. Saya sampai nangis. Itu 1001 bahkan 1.001 ya. Kalau datang pasti ya. Iya, kayak sinetron kalau itu. Ah iya, yakin kayak sinetron. Dan luar itu biasa. Istri saya sampai guyu ketawa ketiwi. Ayu ya, cantik ya. Iya cantik, tapi tak secantik kamu. Mungkin tak sesabar kamu. Karena apa? Iya. Kamu itu ujiannya sudah lolos. Ketika kamu bisa menundukkan keras hatinya orang tuaku. Kamu masih bisa menerima aku dan keluargaku apa adanya. Iya. Mungkin orang itu nggak bakalan bisa. Karena orang modern dan dia bukan orang-orang yang dikeluarkan dari komunitas masjid. Nggak akan bisa seperti kamu. Iya, saya bilang itu. Ya, kersaning Allah, atas rahmatnya Allah juga
Ternyata kandungannya baik-baik saja, hanya mengeluarkan uang 320.000 udah dapat akte. Ya. Padahal keuntungan waktu jualan tuh lebih dari itu, 5 kali lipatnya. Masya Allah. Masa itulah yang dimaksud. Akhirnya kita evaluasi, kita introspeksi. Ini loh yang dimaksudkan, kita ditingkatkan derajatnya, kekuatan iman kita. Iya, betul. Ketika kita menerima ikhlas, kita mempersiapkan dengan ilmu matematika kita, ternyata sama Allah cuma dikasih kilo biayamu. Ini loh cuma 320.000 plus akte. Masya Allah. Jadi tabungan waktu kita di counter itu bisa masih ada sisa lah ya. Iya, sisa banyak, dan itu bisa buat akikoh. Bahkan akikoh pun akhirnya yang akikohin orang-orang Singosaren. Jadi beberapa teman tuh tahu-tahu kambing datang, tahu-tahu beras datang, tahu-tahu timun datang. Masya Allah itu. Nah, di situ sama melupakan dakwah saya, karena saya fokus euforia dengan saya sudah banyak dipercaya orang, saya banyak dipercaya untuk mengelola sebuah konter, bahkan beberapa konter. Akhirnya saya lupa di situ, Cak. Lupa, dan bantingannya adalah ketika anak itu sakit. Anak yang baru lahir itu sakit di umur 9 bulan. 9 bulan sakit, dan saya bawa opnam. Tapi bos saya itu bilang, kamu itu saya bayar untuk ngurus konter, bukan untuk masukin anakmu ke konter rumah sakit. Oh,